Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Bersama saya Vivi akan menyampaikan materi yang kedua tentang teknik komputer. Tujuan pembelajaran dari materi teknik komputer ini yang pertama yaitu memahami mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang kedua, memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang ketiga, memahami mengenai persoalan terkait penggunaan komputer. Dan yang terakhir, memahami dan mempraktikkan transfer data antar perangkat komputer. Materi teknik komputer ini akan dibagi ke dalam beberapa part. Ini adalah part ke-1 dengan submateri interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sebelum membahas interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya komputer itu? Komputer berasal dari bahasa Latin, computare, yang memiliki arti dalam bahasa Inggris to compute, yang diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia yaitu untuk menghitung. Pada saat pertama kali ditemukan, komputer memang ditujukan untuk menyelesaikan pekerjaan penghitungan. Komputer ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage, seorang profesor matematika Inggris yang memperhatikan kesesuaian antara mesin mekanik dan matematika, di mana mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sementara matematika membutuhkan pengulangan sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Menurut American Standard Institute, komputer adalah suatu pemroses data yang dapat melakukan penghitungan yang lebih besar dan cepat, termasuk penghitungan aritmatika yang besar atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia untuk mengoperasikannya selama pemrosesan. Sementara menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri atas unit masukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, tulisan, suara, juga bunyi. Setelah data diolah pada suatu sistem komputer, maka akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, agar tujuan pokok tersebut terlaksana, maka harus ada elemen-elemen yang mendukung sistem komputer itu. Suatu sistem komputer dapat berfungsi dengan melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Lalu yang kedua, perangkat lunak atau software. Dan yang ketiga, pengguna atau brainware. Pada bagian di samping dapat kita lihat bahwa ketiga elemen tersebut memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Karena tanpa adanya salah satu dari ketiga elemen tersebut, maka sistem komputer tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Apa yang terjadi jika salah satu dari elemen itu tidak terpenuhi? Jika pada sistem komputer tidak ada elemen perangkat keras, maka sistem komputer itu ya nggak bisa digunakan oleh pengguna untuk menjalankan perangkat lunak. Karena perangkat keras kan merupakan wadah untuk menjalankan perangkat lunak. Sementara jika pada sistem komputer tidak ada elemen perangkat lunak, maka perangkat keras atau komputer itu juga tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Hanya berupa benda mati saja. Dan yang terakhir, perangkat keras yang sudah didukung oleh perangkat lunak juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia sebagai pengguna yang mengoperasikannya. Jadi, agar suatu sistem komputer dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, maka ketiga elemen tersebut wajib terpenuhi. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk perangkat keras, lalu apa saja yang termasuk perangkat lunak, dan juga jenis-jenis pengguna akan kita bahas pada part berikutnya. Demikian pembahasan mengenai interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.